Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semua sehat, semua selamat. Semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Uki. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan globalisasi sosial budaya. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian globalisasi ekonomi. Yang ketiga, mampu menjelaskan dua contoh bentuk globalisasi ekonomi. Yang keempat, mampu menjelaskan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mampu menjelaskan globalisasi transportasi. Baiklah, sebelum menuju ke masing-masing pembahasan globalisasi, kita ulas lagi bagaimana proses penyebaran budaya itu terjadi. Terjadinya proses penyebaran budaya ada melalui yang namanya difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur baru, baik alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua ada asimilasi, yaitu pertemuan atau peleburan antar kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Ini banyak terjadi ya. Ada musik-musik baru, misalnya dangdut, keroncong, itu juga pencampuran budaya lokal Nusantara dengan budaya asing. Kemudian akulturasi itu bertemunya satu kebudayaan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang kemudian melebur menjadi satu tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Ya. Misalnya berkebaya itu pakemnya pakai kain liron, pakai sepatu, pakai sendal jinjit, sendal tinggi gitu ya. Bisa dipadukan dengan sekarang kebaya mungkin dengan sarung atau kain lilit, sepatunya pun bisa beragam. Apalagi kalau kebaya-kebaya yang digunakan di kantor-kantor ya, untuk memudahkan, untuk menyamankan. Kalau yang kita kenal masih ada sampai sekarang itu Menara Masjid Kudus, yaitu percampuran antara kebudayaan Hindu dengan Islam. Kemudian ada lagi penetrasi, perembasan unsur budaya kepada suatu masyarakat bisa secara damai maupun secara paksaan. Ya, damai ya karena mungkin dianggap lebih baik atau lebih berguna. Kalau paksaan ya mungkin ada karena perang atau intimidasi. Kemudian ada invasi. Invasi ini masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan. Biasanya kalau pihak yang menang pasti memaksakan kebudayaannya untuk diterapkan di daerah yang ditaklukkan. Kemudian ada milenarisme, yaitu bentuk suatu kebangkitan golongan bawah yang tertindas, yang menderita, kemudian bangkit ya menjadi lebih baik, lebih kuat. Itu milenarisme. Ya mungkin kalau kita zaman kebangkitan nasional Budi Utomo ya. Kan kita tertindas, terjajah kemudian mengalami kebangkitan. Kemudian kita mulai membahas bentuk-bentuk globalisasi. Ada 6, yaitu globalisasi sosial budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan politik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, globalisasi sosial budaya. Nah, ini yang sudah terjadi, ciri-cirinya bisa kita lihat masuknya budaya asing. Ya, ini kalau di contoh di sini adalah cara berpakaian. Cara berpakaian sekarang ini di Indonesia bukan asli
budaya Indonesia, tapi datang dari Eropa nih, sampai sekarang dan hampir seluruh dunia ini pakainya seperti yang kita pakai sehari-hari. Ada kemeja, ada rok, ada dress ya, celana panjang. Kemudian perubahan perilaku masyarakat. Di budaya-budaya dulu kita sangat ya penghormatan kepada orang tua, interaksi sangat baik, dekat. Nah, dengan adanya alat komunikasi gawai, HP, kita bisa saja berdekatan dengan orang-orang yang kita hormati, kita asik aja dengan HP kita. Kemudian renggangnya hubungan antar masyarakat atau sering disebut individualisme ya. Nah, ini digambar dicontohkan antara ibu dan anak mungkin ya dekat, berdekatan tapi masing-masing asik sendiri ya. Mungkin kalian kalau ke restoran atau ke rumah makan juga sering melihat seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian tidak sebegitunya ya. Kemudian peningkatan persaingan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Terbukanya kesempatan-kesempatan dan menghilangnya batas-batas teritorial mengakibatkan persaingan tenaga kerja tidak hanya bersaing dengan yang ada di dalam negeri, bahkan bersaing dengan bangsa asing yang bisa saja masuk ke dunia kerja kita, yalah, negara tersebut. Kemudian tumbuhnya sifat konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme itu membeli, berbelanja tanpa jadi berbelanja karena keinginan, bukan kebutuhan. Ya biasanya berbelanja barang-barang branded ya. Dan hedonisme ya lebih bergaya hidupnya. Kemudian ada kita globalisasi sosial budaya sudah mendarah daging mungkin ya, sudah ada di contoh-contoh di kita, misalnya penggunaan bahasa Inggris, bahasa Arab itu sudah termasuk bahasa global, mungkin bahasa Cina juga ya. Kemudian cara berpakaian, ya nilai-nilai pun sudah banyak yang berubah. Itu globalisasi sosial budaya. Kemudian kita berlanjut ke globalisasi komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, teknologi komunikasi yang sudah canggih mampu mendekatkan yang jauh. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di luar pulau, bisa dari Aceh, dari Kalimantan, bahkan dari yang ada di luar negeri. Di Singapura, Australia, itu bisa kita dengan mudah berkomunikasi walaupun tidak secara tatap muka langsung, tapi menggunakan media. Nah, media-media komunikasi ini bisa juga digunakan untuk mengakses informasi, sehingga informasi dapat diterima, dicari dengan cepat dan mudah. Kemudian ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini artinya adalah bahwa kegiatan ekonomi sudah mendunia. Jadi negara di dunia ini, seluruh negara-negara di dunia ini sudah menjadi satu pasar tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan. Nah, makanya disebut ada perdagangan bebas, free trade ya. Jadi sudah menghilangnya batas-batas dan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Dan ciri-ciri globalisasi ekonomi yaitu nomor satu ya, ciri-cirinya antara lain beroperasinya suatu perusahaan di lebih satu negara. Misalnya kalau kita di Indonesia yang ada mobil Exxon Mobil, kemudian Toyota, Honda, KFC, McDonald, apalagi itu Maybank gitu ya. Maybank itu termasuk perusahaan internasional. Kemudian perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif. Nah, jadi
perusahaan-perusahaan ini mencari lokasi produksi yang efisien dan murah ya, termasuk tenaga kerjanya. Kemudian memindahkan berbagai sumber dan operasi seluruh dunia yang memiliki kemudahan. Kemudian menguasai 3/4 perdagangan atau sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Menghapuskan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Jadi semuanya dipermudah ya untuk modal asing, mungkin barang-barang asing, barang dan jasa dari luar untuk sampai ke negara yang dituju. Sudah batas negara kabur, tidak ada batas teritorial, kemudian keterikatan ekonomi nasional dan dengan internasional, kemudian peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional itu kompetitif ya, bersaing dengan ketat. Kemudian juga banyaknya produk-produk global masuk ke pasar domestik. Jadi kita bisa mencari barang-barang impor ya di pasar domestik, di pasar domestik atau pasar lokal nasional kita. Kemudian bentuk-bentuknya bisa kita lihat bahwa berbagai negara itu bersatu dalam organisasi. Misalnya kalau Eropa ada Europe Free Trade Association EFTA. Kemudian ada Europe Community IC atau Masyarakat Ekonomi. Kemudian kalau pengekspor minyak itu bersatu dalam organisasi OPEC. Nah, kemudian kalau di Asia ini ada kerjasama ekonominya namanya AFTA. Kemudian kita lanjutkan ke globalisasi IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang menimbulkan banyak penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru ini digunakan kalau memang digunakan untuk menyempurnakan kehidupan ya. Jadi manusia ingin hidupnya lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan aman. Tidak bisa kita tolak globalisasi iptek ini, kecuali kita memang tidak akan mau berkembang ya, bersembunyi mungkin di hutan atau di gunung. Oke, kita lanjut ke globalisasi transportasi. Transportasi artinya adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi transportasi yang canggih akan mampu mengangkut manusia atau barang dalam jumlah yang besar dan singkat, sehingga terjadilah globalisasi transportasi. Jadi gambarnya ini seluruh dunia ini sudah gampang dijangkau. Kemudian yang terakhir, ini tambahan untuk pengetahuan, ada globalisasi politik. Apa sih globalisasi politik itu? Proses masuknya suatu pola, nilai-nilai atau paham yang diterima secara menyeluruh karena membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, paham demokrasi. Paham demokrasi ini kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, paham ini membuat masyarakat makin lama sadar akan pentingnya peran rakyat dalam pemerintahan. Globalisasi politik ini memang harus kita sikapi dengan bijak dan cermat. Karena kalau kebablasan akan mengancam kedaulatan negara ya. Gimana? Karena dengan ya globalisasi semua segi kehidupan, orang asing mudah masuk, mudahnya mengakses mungkin rahasia atau informasi suatu negara. Nah, ini termasuk di sini adalah kancah politik ya, globalisasi politik. Nah, semoga penjelasan ini tentang jenis-jenis globalisasi bisa dipahami. Nanti ada latihan ya. Sampai di sini pembahasannya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.